Siapa Pak? Pak ini tanya ini Pak, ini terkait semakin mengular, semakin membludak ini. liburan Imlek ini Pak. Ya, semua yang bisa saya layani semampu saya. Kita membayangkan ini pasti kan sangat melelahkan sekali Pak, ini jauh-jauh ya. Mereka Iya, tadi mulai jam 7:30 tadi saya. Nanti kalau waktu Lebaran juga diprediksi gimana Nggak Pak? tahu kan, kita kan nggak mengundang, tidak mau nyampaikan apa-apa ya. Kalau masyarakat datang saya terima Tadi Bapak sempat baik-baiknya, gitu aja. Pak, ini berarti lantas sampai kapan Pak akan seperti Ya ini? nggak tahu. Masa pada datang saya tutup pintu kemudian nggak diterima kan juga nggak baik. Tadi kita juga tanya Pak, katanya mereka juga memasukkan salah satu agenda wisata gitu. Nggak tahu. Ya udah. Ini. Makin dihina, dia makin mulia. Makin direndahkan, dia makin ditinggikan derajatnya. Makin dicaci, dia makin disukai. Makin difitnah, makin dicintai oleh rakyatnya. Dan Allah terus angkat derajatnya setinggi-tingginya. Masa ini fakta yang ada di depan kita, ini benar-benar fakta yang kita bisa lihat di depan kita. Sekelas orang-orang yang memang pandai, cerdik, cendekiawan, semacam Amin Rais, Din Samsudin, Refli Harun, Rias Rasyid, Said Didu, Abraham Samad, Marwan Batubara, Dr. Tifa, Ikrar Nusa Bakti, Rocky Gerung, Egy Sujana, Faisal Assegaf, dan Ferry Amsari. Mereka ini kan secara pendidikan tinggi, minimal S3 dan profesor. Secara pemahaman agama kan dia pintar dan mendalam. Kecuali Rocky Gerung. Agamanya nggak jelas. Agamanya Rocky Gerung ini apa ini? Herannya orang-orang yang dengan pemahaman agama tinggi, yang pemahaman agamanya sangat mendalam, tapi melihat fakta, seperti yang tadi saya sebutkan di muka, kenapa ya? Kok nggak bisa melek matanya ya? Kenapa kok nggak bisa melihat matanya ya? Padahal itu kan fakta kejadian yang oleh Allah ditunjukkan ke depan mata kita. Mata kita, bukan mata lu. Itulah yang terjadi pada diri Presiden ke-7 Joko Widodo. Hampir setiap hari dikunjungin warga dan rakyatnya, masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari pagi, siang, sore, terkadang hingga malam hari. Tak pernah ada henti-hentinya. Dan kunjungan serta tamu ini akan semakin meningkat ketika hari libur, apalagi long weekend seperti minggu-minggu ini. Ini hampir terjadi setiap hari, setiap waktu. Ya, dari mulai weekday, Senin sampai Jumat, apalagi weekend, Sabtu dan Minggu. Hah? Loh ini kita kan, apalagi yang pemahaman agamanya mendalam gitu ya. Ini fenomena apa? Ini oleh Allah tunjukkan ke depan mata kita itu sebagai apa gitu. Kalian, nama-nama tadi yang saya sebut, kalian kan pemahaman agamanya tinggi. Kenapa nggak mau introspeksi diri, nggak mau mencoba membuka tabir ini? Ini fenomena apa? Kok oleh Allah ditunjukkan ke depan mata kita dan matamu gitu. Serta mata kalian. Mestinya kan yang lebih dekat kepada Allah, lebih tawadu, lebih agamanya kuat, lebih religi, dia akan semakin kuat connect gitu ya kepada Allah serta melihat fenomena-fenomena yang ada di alam ini. Masa nggak bisa merasakan ini apa? Yang dirasakan kok hanya kebencian melulu. Macam Amin Rais, Din Samsudin. Kalian ini kan tokoh agama loh. Gri, lu ngomelin Amin Rais, Gri, sama Din Samsudin, Gri. Mantan ketua PP Muhammadiyah. Enggak. Agama kalian kepake apa enggak sih?
Bisa merasakan nggak sih seperti ini? Apa gitu? Apa? Fenomena apa gitu? Dibuat-buat juga enggak, diundang juga enggak, dimobilisasi juga enggak, dibisikin orang lain, disuruh-suruh juga enggak. Dan ternyata rata-rata mereka masyarakat yang berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo, rata-rata mereka bilang bahwa ya saya pengen melihat Pak Jokowi, ya saya pengen lihat langsung orangnya. Kok sebaik itu, sesabar itu, dan sekuat itu menerima fitnahan, cacian dari lawan-lawan politiknya. Itu yang rata-rata mereka sampaikan. Iya pengen lihat langsung. Orangnya kayak apa sih? Kok nggak pernah marah? Sabar banget. Iya, pengen langsung lihat Pak Jokowi. Kok dihina, dicaci maki, bahkan difitnah. Bahkan fitnah itu kejam banget. Kok nggak pernah bereaksi? Pengen lihat seperti apa sih orangnya? Coba bayangkan. Bayangkan nama-nama yang tadi saya sebut di muka. Kan akhirnya kan, aduh, mungkin kalau Rocky Gerung, ya kemudian kita menjadi sadar gitu ya. Agamanya kita juga nggak tahu Rocky Gerung agamanya apa, mohon maaf. Nah, tapi kalau yang lainnya selain Rocky Gerung, nama-nama yang tadi saya sebutkan, kan kalian agamanya kuat, cukup religius. Kan, aduh. Kenapa, Gri? Enggak, kaki bawahku ketindih meja. Hari-hari ini kita memasuki yang disebut dengan Hari Libur Nasional. Betapa gembiranya kita punya kesempatan waktu yang panjang ya untuk pergi berwisata, bergembira, happy-happy, teriak-teriak, tertawa-tawa, dan pergi ke tempat-tempat seperti gunung, lembah, sungai, pantai, berburu, memancing, bermain olahraga atau sepak bola, voli, dan sebagainya yang disukai. Dan semua tertawa happy, tapi ini aneh. Berlibur tapi kok nangis gitu ya. Nah, setidaknya fenomena itu terlihat dalam konteks sebuah destinasi wisata politik, ya, sosial politik, yaitu Solo, tepatnya di kediaman Pak Joko Widodo, ya, selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Fenomena ini berbeda kontras dengan mereka yang nangis karena gembira dan nangis karena menderita batin. Kita akan bahas di edisi liburan sosial politik kita kali ini. Selamat datang di channel bukanpartaipolitik.com. Nah, teman-teman, kita butuh sebuah teori yang akan menjelaskan ya. Sebut saja suatu teori dalam level yang terendah ya, di mana kita mencoba untuk menteorisasikan, memberikan pemaknaan atau penjelasan yang rasional dan tentu bernalar dalam hal tentang fenomena destinasi wisata politik atau sosial politik yang hadir di ruang publik kita, yang tidak digerakkan oleh sebuah agenda politik, tapi driven by heart people, digerakkan oleh hati orang-orang atau rakyat yang secara tulus hadir dan menumpahkan ya rasa kerinduan yang luar biasa, dan mereka sanggup berantri berhari-hari. Bukan hanya datang di sekitar Solo, Jawa Tengah, tetapi mereka datang dari luar provinsi. Mereka rela untuk berjemur berpanas-panas, berderet-deret, dalam bahasa jurnalis mengular ya, untuk antri bisa hadir ya, sapa say hello dengan Pak Jokowi dengan segala keramahannya, foto-foto selfie dan sebagainya. Tetapi ada yang betul-betul tersiksa bahwa 100 hari kerja ini tidak bisa membayangkan seperti 100 tahun ya lamanya penderitaan itu. Saya tidak tahu bagaimana nasib seseorang yang kalau selalu stres selama 100 tahun ya, jadi apa dia? Ini jadi ingat pesulap Pak Narno, plok-plok-plok jadi apa gitu ya. Nah, tapi kita tidak mau bahas tentang profesor yang stres dengan 100 tahunnya, tetapi kita mau bicara tentang euforia, kegembiraan publik, rakyat yang driven by heart, ya, digerakkan oleh hati mereka untuk memanfaatkan liburan mereka ini, menetapkan salah satunya destinasi wisata sosial politik mereka, yaitu rumah atau kediaman Pak Jokowi, ya, yang wartawan sendiri bingung ini sampai kapan fenomena ini terjadi, dan Pak Jokowi jawab nggak tahu lah, seperti itu. Baik.
kita mau lihat ini ya, saya sudah bisa membayangkan bagaimana teori yang dikonstruksi oleh Mas Hasto dalam riset disertasi beliau yang menggariskan tentang teori leadership ya, authoritarian populism leadership ya. Jadi kepemimpinan yang populer tetapi otoriter ya, begitu ya. Tetapi itu berbanding terbalik dengan respon publik. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu tentang kenyataan yang senyatanya itu, tanya publik. Makanya selalu ada yang namanya evaluasi atau survei kepuasan publik. Nah, ini tidak perlu disurvei, dilihat saja ya di Terawang dan dirasakan bagaimana atmosfer kecintaan itu mengalir kepada sosok Presiden Republik kita yang ke-7. Tentu ya, semua presiden kita cintai ya. Tapi ini karena kita bahas tentang persoalan fenomena sosial politik di depan mata kita, ya kita bicara tentang hal itu. Dengan teori apa kita ingin menjelaskan tentang persoalan fenomena Pak Jokowi dengan destinasi wisata sosial politik ini? Saya kira bisa kita jelaskan dalam konteks teori simplitas ya, teori kesederhanaan ya gitu. Teori ya sederhana ya. Jadi orang-orang yang sederhana itu bukan orang-orang lemah ya. Orang-orang yang sederhana kelihatannya biasa, bicara secukupnya, tapi kerja melimpah. Ini sesuatu yang menjelaskan mengapa kemudian orang fall in love, jatuh cinta pada kepribadian seperti itu ya. Bahkan apalagi sosok ini betul-betul dihajar di sana-sini, kerja untuk masyarakat tetapi kemudian seolah-olah dijadikan sampah, dan ini membuat kebangkitan ya, kemarahan dalam diri masyarakat dengan cara fall in love ya, jatuh cinta dalam konteks rasa terima kasih seperti itu. Dan ini juga bisa didekati ya dalam konteks yang disebut dengan teori hospitality theory ya, teori keramah tamahan. Jadi keramah tamahan, orang yang ramah tamah itu jauh lebih berwibawa, jauh lebih berkarisma ya, jauh lebih bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita to be like him ya, bagaimana menjadi seorang yang seperti beliau ya. Artinya prinsip-prinsipnya dan nilai-nilainya, karakter yang dikedepankan sekalipun dihajar sedemikian rupa tapi tetap tegak berdiri seperti filsafat bambu ya. Ditiup oleh angin badai dia akan melentur, tetapi setelah badai turun dia tetap kembali tegak ya. Nah, ini juga bisa dijelaskan dengan teori hukum fisika kuantum atau hukum yang disebut dengan energi menggerakkan energi. Energi positif akan menarik energi positif. Kemana energi positif mengalir, di sana ya energi positif yang sefrekuensi akan hadir. Dalam konteks ini Pak Jokowi ya hadir dalam konteks di mana energi positif, dan itu juga dihadirkan ya, dialirkan kepada Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo memiliki energi positif yang simetris ya, kompatibel dengan energinya Pak Jokowi dalam masa pemerintahan yang berkelanjutan ini.